Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di sini Ibu ingin memperkenalkan mata pelajaran baru. Mungkin waktu di kelas 3 kalian belum pernah mendengarkannya, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup adalah kita belajar tentang lingkungan, bagaimana cara kita untuk merawat lingkungan kita agar bersih dan sehat. Oke, Nak, di sini kita akan masuk tentang pelajaran lingkungan hidup. Judulnya adalah penyebab lingkungan yang tidak sehat. Penyebab lingkungan yang tidak sehat adalah yang pertama, anak-anak yang mengotori lantai. Anak-anak yang suka mengotori lantai adalah anak-anak yang jika bermain keluar, dia tidak memakai sandal atau alas kaki. Jadi Ibu harapkan untuk anak-anak Ibu, kalau kalian bermain keluar, kalian harus memakai sandal atau sepatu agar kaki kalian terhindar dari kotoran dan kalian tidak akan membawa kuman dari luar masuk ke dalam rumah. Karena apa, Nak? Karena kalau kalian tidak memakai sandal, kaki kalian itu akan menginjak tanah. Tanah itu banyak sekali sarang penyakitnya. Jadi kalau kalian keluar, kalian harus memakai sandal atau sepatu ya, Nak ya. Yang kedua adalah anak-anak yang suka mengotori dinding. Anak-anak yang suka mengotori dinding adalah anak-anak yang gratil banget tangannya. Misalnya dia selalu mengotori dinding itu dengan stipo atau dengan spidol, dengan pensil, dengan pulpen. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 tidak ada yang mau mengotori dinding sekolah ataupun dinding rumahnya. Yang ketiga adalah anak-anak yang mengotori bangku. Bangku juga adalah sasaran utama untuk anak-anak yang tangannya jahil. Dia juga suka mengotori bangku dengan spidol, dengan setipu, dengan pensil ataupun dengan pulpen. Jadi, Nak, bangku itu harus kita rawat dengan sebaik mungkin. Jadi kita tidak usah untuk mencoret-coretnya, itu tidak perlu. Maka kalau misalnya pun kita sering menyoret bangku dengan spidol, bangku tadi terlihat kotor. Oke, yang keempat adalah anak-anak yang tidak memelihara jamban. Jamban itu adalah toilet atau kamar mandi kalian. Jadi buat anak-anak Ibu, bagi kalian yang sudah masuk ke kamar mandi, untuk merawat kamar mandi tersebut kalian harus menyiramnya dengan banyak air. Jadi yang tadi kalian keluarkan tadi di kamar mandi tidak tercium oleh orang lain yang memasukinya lagi. Jadi kalau kalian menyiram banyak air di kamar mandi, jadi kamar mandi tadi tidak tercium baunya. Ya, jangan malas untuk menyiram kamar mandi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, anak-anak yang menelantarkan lingkungan sekolah. Itu maksudnya anak-anak yang suka menelantarkan lingkungan sekolah adalah anak-anak yang tidak mau menjaga kebersihannya. Misalnya dia jajan bungkusannya tadi dibuangnya aja sembarangan. Itu anak-anak yang tidak tahu kebersihan. Jadi buat anak-anak Ibu yang kelas 4, kalau kalian seandainya jajan, makanan kalian tuh bungkusannya tadi, makanannya itu jangan langsung kalian buang sembarangan. Kan ada tong sampah, langsung kalian cari tong sampah dan kalian buang ke tong sampah. Dan seandainya kalian melihat teman kalian makan yang memakai bungkusan plastik, terus plastiknya itu dibuangkan aja gitu aja. Kalian harus menegur teman kalian dan menyuruh dia mengutip sampah yang dibuangnya tadi, dibuangnya untuk ke tong sampah tadi. Jadi tidak ada yang namanya anak-anak Ibu yang suka mengotori lingkungan. Kenapa, Nak? Kalau kita suka mengotori lingkungan, kita akan menjadi sakit. Kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita bau, lingkungan kita penuh dengan asap, kita juga susah bernapas. Tapi kalau misalnya kita rajin menjaga lingkungan kita bersih dari sampah, lingkungan kita selalu kita tanami dengan pepohonan tadi mengeluarkan oksigen yang kita hirup ke tubuh kita, akan menghasilkan udara yang bersih untuk tubuh kita. Jadi anak-anak Ibu, untuk anak kelas 4 jangan pernah mengotori anak ya lingkungan.
Nah, di sini Ibu akan mengasih kalian tugas. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak Ibu merawat lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah tadi menjadi bersih. Itu sebanyak 5 poin. Oke. Yang kedua adalah bagaimana anak-anak Ibu merawat kamar mandi. Mau kamar mandi sekolah ataupun kamar mandi sekolah ataupun kamar mandi di rumah. Oke. Yang ketiga, bagaimana kalian merawat bangku atau meja di sekolah agar terlihat cantik dan tidak ada dengan coret-coretan spidol ataupun pulpen. Dan yang keempat, bagaimana kalian merawat lantai kalian agar tidak kotor dan tidak membawa bakteri atau virus. Oke, sampai di sini aja anak-anak Ibu. Terima kasih, selamat belajar.